Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih lancar dalam melaksanakan rangkaian amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah yang sudah kita kerjakan menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, kita mengangkat satu tema yang sangat menarik pada sore hari ini, yaitu bagaimana kita berbicara tentang sifat dasar yang dimiliki oleh dua makhluk Allah. Yaitu yang pertama iblis atau setan, yang kedua adalah makhluk Allah berupa malaikat. Sedangkan kita manusia, kita disuruh memilih oleh Allah. Kita mau mengikuti nanti seperti iblis dan setan, ataukah mengikuti seperti taatnya para malaikat-malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat sifatnya iblis dan setan. Mereka ini dulu awal mulanya berada di dalam surga. Mereka menjadi hamba Allah yang sangat patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para iblis dan setan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi para iblis dan setan mereka menolak, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan iblis dan setan ini bukan sekedar menolak. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan aba wastakbar. Mereka menolak sembari mereka menyombongkan diri. Mereka merasa mereka lebih mulia dari Nabi Adam. Karena Nabi Adam diciptakan dari tanah, sedangkan iblis dan setan tercipta dari api. Maka sebab kesombongan itulah mereka menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti hari kiamat. Kemudian para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah makhluk yang istimewa, makhluk yang spesial, makhluk yang dari pertama Allah ciptakan sampai nanti mereka dibinasakan oleh Allah. Makhluk yang bernama malaikat ini tidak akan pernah sekalipun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah sekalipun untuk membantah apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemuliaan daripada para malaikat, karena mereka memiliki sifat yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya adalah kita sebagai manusia, di hadapan kita sudah tahu fenomena bagaimana iblis dengan kesombongannya sehingga dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para malaikat dengan ketaatannya mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mendapatkan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai manusia kita yang harus memilih. Kalau seandainya kita menjadi orang-orang yang sombong, menjadi orang-orang yang angkuh, menjadi orang-orang yang takabur, maka yang kita ikuti adalah langkahnya para iblis dan setan. Maka siap-siap kita akan mendapatkan murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang harus kita ikuti adalah bagaimana patuh dan taatnya para malaikat. Mereka setiap apa yang menjadi perintah Allah itulah yang mereka lakukan. Apa yang menjadi larangan Allah itulah yang mereka tinggalkan. Maka sebagai manusia, jikalau kita mau selamat di dunia dan selamat di akhirat, maka ikutilah para malaikat yang memiliki sifat tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita hidup, dan kelak Allah pula yang akan mematikan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang patuh dan taat kepada perintah-perintah Allah, sehingga kita semua mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau seandainya kita melakukan khilaf dan salah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Hadza wa syukran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.